Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih buat kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehidupan baru yang Tuhan kasih. Biar kami boleh meresponi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan duluan buat kami. Lewat firman yang akan kami dengar ini Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus bentuk hati kami. Biar kami bukan cuma mendengar, bukan cuma menikmati Tuhan, bukan cuma jadi pengetahuan, bukan cuma jadi motivasi Tuhan buat kami, tapi boleh jadi awal transformasi hidup kami. Karena kami mau melakukan firman-Mu, dengan kami melakukan, kami diubahkan Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Engkau selangkah demi selangkah dimulai dari hari ini. Makasih banyak Bapak yang baik buat kesempatan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang diberkati dengan Jumat Agung dan Paskah kita di tempat ini? Yes. Kalau sudah merasakan urapan yang luar biasa banget dari praise and worship tadi, karena Yesus sendiri yang menjadi pemimpin pujiannya. Literally and figuratively ya maksudnya ya, itu kuasa Tuhan Yesus. Tapi yang saya kok harus jelasin sih, ya kan jadi gak seru deh, jadi gak lucu deh. Tapi beneran kita diberkati banget kayak yang saya kalau gak salah minggu lalu ya jelaskan. Saya rasa dalam kalender kekristenan tidak ada yang lebih penting daripada Jumat Agung dan Paskah. Saya rasa kita sama-sama setuju sama itu. Walaupun dengan konsekuensi gitu ya. Bukan rugi ya, sekali lagi gak ada yang lebih penting, gak ada yang lebih besar dari Jumat Agung dan Paskah. Konsekuensinya kita selama bulan April ini kita jadi gak terlalu bisa mendalami yang sebenarnya jadi kurikulum Grow Community Church untuk kita pelajari, untuk kita dalami di bulan April ini. Selama Februari sampai April udah 3 bulan ini, kalau saudara ingat kita belajar mengenai hubungan. Karena tahun ini kan tahun kita mulai serius memuridkan, ya kan? Jadi murid, ada pemurid, itu tuh sebuah hubungan. Jadi kita 3 bulan kemarin belajar hubungan, mulai dari hubungan dengan Tuhan kalau saudara ingat, hubungan dengan manusia. Dan sebenarnya yang sudah kita rencanakan dari tahun lalu, itu bulan ini kita lebih fokus lagi mengenai hubungan dengan sesama. Kita bulan ini sebenarnya mempelajari yang tadi Pastor Doni udah sampaikan. Rekonsiliasi atau memulihkan hubungan dengan sesama. Ini dia. Kita seneng banget belajar segala sesuatu tentang Tuhan. Puji Tuhan, Bible study kita makin lama makin banyak yang datang. Puji Tuhan, saudara senang banget worship. Puji Tuhan. Tapi itu baru kayak kalau koin tuh baru satu sisinya. Ada satu sisi lagi, yaitu hubungan dengan sesama. Saudara sebenarnya ini familiar lah, saudara udah tahu love God, love people. Saudara udah tahu. Tapi entah kenapa kita cuman suka worshipnya. Kita cuma suka dengar khotbahnya. Kita cuma suka semua sensasi-sensasi spiritual. Tapi giliran kita berhubungan dengan sesama, kita gak mau. Itu yang akan kita dalami sore hari ini. Kalau misalnya saudara familiar dengan apa yang terjadi dalam proses Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, di Matius 9 itu tuh diceritakan bagaimana Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Itu di Matius 9 kalau saudara baca, Matius diajak makan atau mengundang makan. Ya pokoknya intinya Matius makan sama-sama Tuhan Yesus. Matius punya profesi sebagai pemungut cukai, tax collector. Dan tax collector di zaman itu, saya sebenarnya kalau nggak salah 2 tahun lalu udah pernah khotbahin tentang ini. Tapi anyway kalau misalnya saudara pengen tahu, saudara bisa Google, itu gampang kok kelihatan. Tax collector, pemungut cukai itu bukanlah pekerjaan yang mulia atau bahkan sebenarnya pekerjaan yang dianggap orang-orang tuh pekerjaan kotor, pekerjaan hina.
Karena gampangnya kurang lebih ada hubungannya sama mengkhianati bangsanya sendiri. Kurang lebih gitu. Jadi Matius ini punya pekerjaan yang gak baik, ya kan, reputasinya gak baik, ditolak sama banyak masyarakat, tapi Tuhan Yesus makan sama dia. Dan masalahnya Matius bukan cuma makan berdua aja sama Tuhan Yesus, Matius ajak teman-temannya, sesama pemungut cukai, belum sama teman-teman kriminalnya yang lain lah. Jadi intinya Tuhan Yesus makan sama orang-orang berdosa, makan sama orang-orang yang gak layak dilihat sama masyarakat. Dan betul, orang-orang Farisi melihat itu dan mereka gak suka. Orang-orang Farisi itu adalah ahli-ahli agama, saudara, yang merasa diri mereka paling benar. Mereka merasa diri mereka lebih benar daripada orang lain. Yang artinya ahli-ahli Farisi itu bukan cuma ada di zaman dulu, bukan cuma ada di bangsa itu, tapi juga bisa ada di masa kini dan di ruangan ini. Mudah-mudahan, saya berharap bukan saya, saudara juga berharap bukan saudara. Bilang kiri kananmu, jangan lu ya. Iya. Orang-orang Farisi ini gak suka. Karena orang-orang Farisi ini mencap memang pemungut cukai dan orang-orang kriminal itu semua orang-orang gak baik. Kenapa Yesus bergaul sama orang-orang ini, orang-orang hina, orang-orang jahat, orang-orang kotor, sampah masyarakat, mereka gak disukain sama bangsa ini. Kenapa Tuhan Yesus bergaul sama mereka? Kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus di Matius 9 ayat 13. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Tuhan Yesus kasih tahu, Tuhan Yesus bilang ke orang-orang ahli agama, lu belajar lagi ayat ini. Digituin sama Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan Yesus bilang apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kalau saudara mengkritisi ayat ini, mengkritisi ya saudara ya, bukan mengkritik. Beda total. Ya, mengkritisi itu semangatnya untuk belajar, menganalisa, untuk perbaikan. Kalau mengkritik itu semangatnya cuma untuk menjatuhkan. Beda total. Ya, kita di Bible Study selalu mengencourage orang-orang untuk mengkritisi ayat, bukan mengkritik ya. Mengkritisi, artinya menganalisa. Kenapa ya ditulis seperti ini? Kenapa ya pakai kata-kata seperti ini? Kenapa ya responnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sesudahnya? Supaya kita punya gambaran yang lebih utuh. Nah, kalau misalnya saudara mengkritisi apa yang Tuhan Yesus bilang tadi, sebenarnya ada satu kejanggalan, saudara. Apa itu kejanggalannya? Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang janggal adalah, bukankah Tuhan sendiri yang menginstruksikan persembahan di hukum Musa di Perjanjian Lama? Kalau kita baca Perjanjian Lama, itu isinya banyak sekali persembahan demi persembahan demi persembahan. Persembahan model apapun, bentuk apapun, dengan alasan apapun, you name it, ada. Tapi kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan? Kok jadi kayak substitusi ya ini ya? Apakah sekarang udah gak perlu persembahan, sekarang yang penting berbelas kasihan aja? Kenapa nih Tuhan Yesus bilang gini? Apa dia pelin-pelan? Apa dia lupa sama firman-Nya sendiri? Oh atau jangan-jangan bener nih yang gue lihat-lihat di TikTok atau di Reels Instagram nih. Alkitab itu gak reliable tahu. Alkitab itu kontradiktif, gak bisa dipercaya tahu. Lihat aja tuh Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru beda. Lihat aja tuh katanya Yesus Tuhan tapi dia ngomongnya beda. Jangan-jangan bener nih. Kenapa? Tuhan Yesus bilang yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Padahal dengan jelas Tuhan sendiri yang menginstruksikan, yang menginisiasi persembahan. Untuk bisa mengerti saudara kenapa Tuhan Yesus bilang kayak gitu, kita bukan cuman bisa baca di Matius 9, tapi kita juga perlu baca di Yesaya 1 ayat 11 sampai 17.
Ayat Matius 9 sampai 13 itu perlu diparalelkan dengan Yesaya 1 ayat 11 sampai 17 dan inilah alasan kenapa Tuhan Yesus bilang yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan Yesus bisa jijik sama bau persembahan ternyata. Kenapa? Kita lanjut. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Mungkin saudara udah bisa tebak nih, kira-kira alasan kenapa Tuhan Yesus pada akhirnya bilang, aku mengingini, aku menghendaki, aku memilih kurang lebih gitu ya, belas kasihan daripada persembahan. Mungkin saudara udah bisa temukan alasannya. Tapi kita lanjut. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, waduh, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi ternyata Tuhan Yesus bukan pelin-pelan, Tuhan Yesus bukan lupa ingatan, Alkitab bukannya kontradiktif atau enggak reliable atau hoax atau karena berbeda, bukan. Tapi ternyata percuma kita memberi persembahan kalau hati kita penuh kebencian. Itu poinnya. Dan itu alasan kenapa Tuhan bilang, aku lebih pilih belas kasihan, bukan persembahan. Karena bisa jadi kita kasih persembahan tapi ternyata ini bukan bahasa saya ya. Dari tulisan Yesaya bilang itu kejijikan buat Tuhan. Dan mungkin ada beberapa di antara saudara yang mulai tersinggung sama ini. Saya nggak ada maksud sama sekali. Saudara mungkin melihat kayak ini dia nih. Ini yang paling gue gak suka nih dari pendeta-pendeta kayak gini nih. Dia gak tahu perpuluhan gue berapa puluh juta. Saudara, puluhan juta. Kebayang gak gajinya berapa? Wah, ya kan? Ini pendeta gak tahu best seat. Ya kan kita kalau kasih best seat kan besar ya jumlahnya setiap Februari itu. Ini pendeta gak tahu berapa banyak best seat yang gue kasih buat gereja ini. Enak aja bilang kejijikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan hormat, saya bisa katakan sama saudara, itu bukan antara saudara sama saya. Saya, kami, gereja, pendeta, kami bisa tertipu, dimanipulasi dengan angka-angka mungkin, dengan uang-uang karena kebutuhan, dengan persembahan-persembahan yang megah-megah, mewah-mewah, gede-gede, nolnya banyak di belakang. Tapi ini bukan antara saudara sama kami, ini antara saudara dengan Tuhan yang mengerti kedalaman isi hatimu. Kita kasih puluhan juta, tapi cara kita dapat gaji segede gitu karena kita manipulasi kebenaran, kita blackmail orang yang harusnya dapat promosi, yang akhirnya dia demoted ke sister company supaya kita yang dipromosi. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang bisa putuskan apakah persembahan kita yang puluhan juta itu tuh jijik atau enggak. Kita bisa kasih persembahan gede banget.
Tapi Tuhan yang tahu bagaimana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana praktek bisnis kita. Jangan-jangan kita dapat uang yang banyak banget karena kita bikin ada orang sampai gak bisa kuliahin anaknya. Tuhan yang tahu persembahan kita jijik atau enggak. Percuma ternyata kita. Saya bilang buat saya juga ya saudara ya. Jadi ini saya bukan tembak-tembakin saudara sama sekali enggak. By the way saya harus deal sama khotbah ini duluan. Khotbah ini khotbahin saya dulu sebelum khotbahin saudara. Nanti saya cerita. Ini bukan soal tembak-tembakin saudara. Ini buat saya juga kok. Karena percuma saudara kita kasih persembahan. Tapi kalau ternyata nih hati kita ini masih penuh dengan kebencian saudara. Kita masih potong orang, kita masih sikut orang. Percuma. Jadi salah besar saudara kalau kita pikir gak apa-apa hubungan sama Tuhan baik tapi hubungan sama sesama jelek. Ternyata gak gitu cara mainnya. Buat Tuhan percuma. Kita kasih yang terbaik sama Tuhan tapi kita celakakan orang lain. Makanya kalau saudara ingat cerita Saulus, sebelum dia jadi Rasul Paulus yang dahsyat luar biasa, saudara ingat ya ceritanya ya. Dia dipulihkan Tuhan di jalan yang terkenal itu ya, Road to Damascus ya, jalan ke Damsyik itu. Di tengah jalan dia ketemu Tuhan Yesus dalam terang yang begitu terang sampai matanya buta selama 3 hari. Saudara ingat? Dan saudara juga ingat kenapa Saulus pergi ke Damsyik? Karena Saulus ingin menumpas pengikut-pengikut Kristus. Dulu namanya belum Kristen ya saudara ya. Dulu pengikut-pengikut awal Kristus menamakan pergerakan mereka, menamakan iman mereka itu the way, jalan Kristus. Nah Paulus pengen banget menumpas itu karena Paulus benci banget sama mereka. Karena Paulus menganggap orang-orang yang percaya Yesus ini itu tuh adalah benalu buat bangsa saya. Adalah benalu yang menajiskan agama saya. Orang-orang ini sesat. Kenapa mereka percaya manusia yang katanya Tuhan? Kenapa mereka percaya manusia yang disalib sebagai kriminal? Kenapa mereka percaya sama manusia yang katanya bangkit dari kubur? Orang-orang ini gak layak hidup. Mereka menajiskan bangsa saya, mereka menajiskan agama saya. Mereka harus ditangkap, bahkan mereka kalau perlu mati. Pergilah Saulus ke Damsyik untuk bunuh orang-orang pengikut jalan Kristus itu. Waktu Saulus buta, saudara tahu ceritanya, selama 3 hari Saulus buta dan dia akan dicelikkan matanya oleh seseorang yang namanya Ananias. Ananias sudah pasti pengikut Kristus, ya kan? Jadi saudara bisa bayangkan dinamikanya. Saudara jangan baca itu kayak cuma sekedar Saulus datang ke Damsyik di tengah jalan buta terus nanti disebut. Bukan. Saudara harus bayangkan dinamikanya. Buat Saulus dia benar-benar harus deal sama hatinya. Karena pada akhirnya yang menyembuhkan dia adalah orang yang dia benci. Dan bukan cuma dia benci, yang menyembuhkan dia adalah orang yang dia anggap lebih rendah dari dia. Saya sangat percaya saudara, Saulus gak akan bisa jadi Rasul Paulus yang dahsyat sebelum dia melewati ini. Melewati apa Pastor? Berdamai dengan sesamanya. Kita mungkin stuck selama ini. Dengan segala kepintaran, skill, uang, networking kita. Tapi kok selalu stuck ya rasanya kayak hati tuh di sini nyangkut terus gitu. Padahal punya semuanya. Tapi kok nyangkut terus gitu ya rasanya di sini. Mungkin kamu belum bisa optimal jadi manusia karena kamu belum berdamai dengan sesamamu. Kamu masih benci sama orang lain dan kamu masih menganggap diri kamu lebih tinggi daripada orang lain. Makanya saya percaya banget saudara. Saulus bisa jadi Rasul Paulus. Dengan semua hikmatnya dia itu. Salah satunya karena kejadian di Damsyik itu. Apa buktinya? Rasul Paulus
menulis sesuatu yang sangat indah, yang kita semua suka banget, yang kita semua tahu di 1 Korintus 13. Tapi saya cuma mau bacain ayat 1 dan 2-nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di satu titik dalam hidupnya, Paulus akhirnya tahu bahwa percuma mencintai Tuhan tapi membenci sesama. Saya tadi udah bilang, sebelum khotbahin saudara, firman ini khotbahin saya dulu. Saya berbulan-bulan having a difficult time to accept this. Saya punya isu sama ini. Tapi ini saya mau ngeles, saya mau cari justifikasi ayat-ayat yang menentang dari kitab Kejadian sampai di Wahyu, semua ternyata konsisten sama. Buat Tuhan percuma kita mencintai Tuhan tapi membenci sesama. Beberapa bulan lalu saya anterin Green sama mama saya di sini di mall tempat saya melayani Bapak Ibu Saudara. Itu hari Sabtu. Waktu saya mau parkir, saya nggak bisa cepet-cepet parkir karena saya sebenarnya lagi agak buru-buru. Karena di depan saya ada mobil yang kayak, saudara tahu kan ada orang yang mau parkir tapi nanggung jadi kayak nyangkut di tengah gitu. Kayak parkir enggak gitu. Tahu kan saudara yang kayak gitu. Kalau cepet nggak apa-apa. Ini lama banget dia kayak gitu saudara. Saya udah klakson 2 kali loh, tapi tetap aja. Dan saya paling gampang ke trigger, saya paling gak suka sama orang-orang yang apa tuh istilahnya unconsiderate ya. Orang-orang yang gak peduli sama sekitar. Orang yang gak peduli sama orang lain. Saya paling gampang ke trigger sama itu. Saya marah sekali waktu itu. Sampai saya mau klakson, ditahan sama Green. Jangan, kamu masa klakson kayak gitu. Mama udah kayak mau nangis karena saya udah marah banget. Orang macam apa ini, gak lihat ada mobil-mobil di belakang. Sampai akhirnya saudara tahu, dia baru jalan setelah antrian di belakangnya udah panjang. Yang klakson dia udah mobil-mobil yang di belakang banget. Saudara bayangin, se-inconsiderate apa orang ini? Sebodoh amat apa orang ini? Kalau cuma 2-3 mobil saya ngerti lah. Ini udah lama, mobil sampai panjang, sampai agak belok. Sampai mereka yang klakson bukan kita. Betul Pastor Andi. Tadi Pak Lukas naik ke atas, Pak Lukas saya permisi Pastor ada mau dibantu. Pak Lukas saya punya bantuan, saya perlu bantuan. Tolong teriak salibkan dia Pak Lukas. Tadi Pak Lukas yang berdoa syafaat tadi. Tadi Pak Lukas juga kan yang kemarin teriak salibkan dia. Untung saya lagi gak sama Pak Lukas waktu itu. Anyway. Saya marah banget. Itu saya turunin Green karena emang Green sama Mama kan mau ke mall ini gitu. Saya turunin Green, saya langsung jalan. Saya marah banget sore itu. Itu kan hari Sabtu. Besoknya saya gereja di sini, ya kan? Saya nggak khotbah, tapi kalau di sini kan kita pastoral, kita yang tutup gitu kan. Yang intinya at one point di service itu kan pasti saya naik mimbar, ya kan? Saya tutup, saya doa gitu kan. Nah, mama saya nonton online. Mama saya fotoin saya berdiri di mimbar, terus dia kirim ke WhatsApp. Saya tahu maksudnya mama kirim WhatsApp itu. Bukan soal jabatannya saudara, tapi memang betul percuma saya berdiri khotbah, nangis-nangis, teriak-teriak di mimbar. Kalau ternyata saya masih punya kebencian sama orang. Bahkan orang itu nggak bunuh keluarga saya, dia cuma lama parkirnya. Nangkep ya saudara? Dan saya marah dan saya benci sekali orang itu. Buat apa? Foto itu tuh mama cuma mau bilang buat apa Timi? Kamu ada di sini. Buat apa kita ada di tempat ini, kita angkat tangan nangis-nangis. Buat apa saudara kasih persembahan puluhan juta, ratusan juta. Kalau ternyata hati kita masih benci sama orang. Hati kita bahkan masih mengusahakan supaya gimana caranya kompetitor kita di kantor yang mau sama-sama dipromosi biar dia gue sikut.
Gimana caranya supaya istri aku nggak tahu nih kalau aku punya pacar nih di kota lain. Percuma kita mencintai Tuhan tapi membenci sesama, saudara. Kalau kata Rasul Paulus, tidak ada gunanya. Saking tidak ada gunanya, saudara, orang-orang yang kayak gitu, Tuhan Yesus ajar kita di Matius 5, ini khotbah di atas bukit loh. Ini berarti Tuhan Yesus yang ajarkan langsung. Matius 5 ayat 23 sama 24. Ya. Karena itu kalau kamu sedang membawa persembahanmu ke mezbah di rumah Allah dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah persembahanmu. Kalau saya jadi Tuhan, saya hapus ayat ini. Atau misalnya waktu Matius lagi nulis, saya sambar petir. Biar dia gak selesai nulis ayat ini. Ngapain gue Tuhan ngurusin orang berantem sama orang, urusan mereka. Yang penting gue dapat persembahan terus. Saudara, persembahan itu bukan buat Tuhan, saudara. Tuhan gak perlu uang kita. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Semua jadi dari yang gak ada jadi ada cuma dengan dia ngomong. Dia gak perlu uang kita. Persembahan itu buat kita, buat cek hati kita, buat jaga hati kita, buat membantu kita mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Makanya make sense, Tuhan bilang tinggalin dulu karena bukan itu yang gue perlu sebenarnya. Yang gue perlu kemurnian hatimu karena ingat Tuhan itu tuh bukan cuma hebat, Tuhan juga kudus. Itu yang kita gak boleh lupa, saudara. Tuhan bukan cuma hebat, Tuhan kudus yang artinya gak bisa ada yang gak kudus dekat-dekat sama dia. Tapi masalahnya dalam tanda kutip, dia mau dekat kita. Nah loh, makanya dia kasih peraturan demi peraturan bukan karena kayak Tuhan. Gue gak suka nih sama konsep Tuhan nih mengekang manusia nih. Bukan soal itu. Tuhan adalah kudus dan kita dengan pemberontakan kita jadi gak kudus di hadapan Tuhan. Tapi karena begitu besar kasihnya dia justru mau dekat sama kita. Dia menjaga kita supaya kita bisa hidup kudus, supaya bisa dekat sama dia. Kan kitanya yang nolak. Saking nolaknya kita terus, dia harus turun ke kayu salib hari Jumat kemarin. Untuk tebus kita, pelanggaran kita. Supaya kita bisa dekat lagi sama Tuhan. Jadi bukan soal persembahan. Yang mau Tuhan lihat tuh kemurnian hati kita, saudara. Dan benar kan, nyakitin orang apa murni itu hatinya? Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, kemudian pergilah kepada orang itu dan pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Sesudah itu barulah berikan persembahanmu kepada Allah. Saya udah masalah saya panggil Grow. Pulihkanlah hubunganmu dengan dia, sesudah itu barulah berikan persembahanmu kepada Allah. Jadi clear ya saudara, ini bukan substitusi. Bukan soal substitusi dari persembahan diganti sama belas kasihan. Karena percuma lu kasih persembahan tapi lu masih jahatin orang. Bukan soal itu. Tapi soal hati kita sekali lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Saudara, kalau misalnya saudara lupa sama semua yang saya omongin sore hari ini, ingat ini aja. Pulihkanlah hubunganmu. Khotbah ini sebenarnya 12 detik selesai, saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Amin. 10 detik. Karena cuma itu intinya, saudara. Pulihkanlah hubunganmu. Lebih spesifiknya ayat 23 akhirnya, pulihkanlah hubunganmu dengan orang yang kamu sakitin. Dan ini menarik, saudara. Pulihkanlah hubunganmu. Ya, pulihkanlah hubunganmu. Artinya hubungannya lagi rusak, betul? Hubungannya lagi sakit, betul? Makanya Tuhan Yesus bilang pulihkanlah hubunganmu. Artinya saudara, Tuhan gak tutup mata sama realita manusia. Tuhan tahu kok yang namanya manusia berkomunikasi, berhubungan bisa saling menyakiti. Betul kan? Kita bisa saling gak setuju satu sama lain, ya gak? Kita bisa salah ngomong, ya kan? Kita bisa melakukan kesalahan, ya kan? Kita bisa slip of tongue, kita bisa emosi.
Ya kan? Tuhan gak menutup mata sama realita manusia. Orang kita dia yang bikin kok. Dia tahu ada emosi di dalam kita. Dia tahu bagaimana personality beda-beda. Dia tahu proses kehidupan kita. Ada yang traumanya ini, ada yang traumanya itu. Makanya ada yang triggernya ini, ada yang triggernya itu. Tuhan gak tutup mata sama itu. Jadi ini bukan ajaran untuk semua disimpan-simpan. Terus lama-lama kita kanker gitu gara-gara gak bisa mengutarakan isi hati kita. Atau kita stroke gara-gara penyumbatan batang otak. Kita gak pernah bisa mengutarakan apa yang kita rasakan cuman gara-gara nggak boleh. Bukan, ini bukan soal nggak boleh ngomong. Kalau ada yang salah bilang nggak apa-apa. Kan bisa bilangnya baik-baik. Kalaupun kita berdebat nggak setuju, kan bisa tetap nggak perlu tembak-tembakan kan saudara. Nggak perlu keluarin pistol maksudnya kan. Itu maksud Tuhan. Dia nggak tutup mata sama realita, tapi kalaupun kejadian, kalaupun ada konflik, ya baikan dong. Ya diselesain dong. Ya minta maaf dong. Tuhan aja yang gak ada salah mau disalah-salahin sampai digantung di kayu salib buat kita yang salah supaya kita dibenarkan. Masa ini kita tahu kita yang salah minta maaf aja gak mau. Dapat salam dari Jumat Agung saudara. Pulihkanlah hubunganmu. Karena dari semua yang kita dengar, yang kita pelajari hari ini, ternyata percuma, saudara, baik sama Tuhan tapi jahat sama orang. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus. Saudara, kalau misalnya saudara you're having hard time to digest this, you're having hard time to accept this, and it's okay karena trauma, karena kekecewaan, saya mengerti. Dan saudara juga gak tiba-tiba bakal disambar petir gara-gara gak setuju sama. Tapi yang saya mau encourage saudara, saudara coba ngobrol sama Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang bukakan apa yang harus saudara lakukan. Bagaimana hatimu harus merespon kebenaran firman Tuhan yang kau dengar saat ini. Minta Roh Kudus untuk bentuk hatimu. Bentuk hati saya, bentuk hati kita semua. Untuk pada akhirnya kita mau memulihkan hubungan kita. Terutama sama orang-orang yang kita sakiti hatinya. Konflik bisa ada, kesalahpahaman, ketidaksetujuan, prinsip-prinsip yang bertentangan bisa terjadi. Tapi apakah itu alasan untuk kita stop dan membenci sesama kita sampai kita turun ke liang kubur? Saya rasa enggak, karena bukan itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan by the way, 3 hari kemudian dia bangkit. Enggak ada yang tetap mati dalam iman kita, saudara. Saudara bisa bangkit. Karena Tuhan Yesus bangkit. Saudara bisa memulihkan hubunganmu. Karena hari Paskah itu. Udah gak ada lagi yang mustahil buat Tuhan kita saudara. Kubur aja jadi kosong. Apalagi kita cuman sewot. Kita cuman dendam. Kita cuman sirik. Karena cuman ambisi kita supaya punya mobil baru. Kita paksa-paksain promosi. Kita tendang orang. Kita blackmail orang. Kita bikin tipu sana tipu sini. Cuman biar kita kaya. Biar kita sukses. Tuhan bisa pulihkan itu semua. Biar saudara berdoa sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Saat ini saudara pulang di kamar sebelum tidur. Seminggu ini, sebulan ini, setahun ini. Jangan biarkan pokoknya dirimu tutup usiamu. Sebelum engkau memulihkan hubunganmu dengan sesamamu. Tuhan Yesus berkati saudara.